Oke, halo semuanya. Ini video pertama gue dan di video ini gue mau bahas tentang satu mechanical keyboard dengan beberapa fitur yang unik menurut gue yang bikin keyboard ini beda dari yang lain. Jadi ini dia Tecware Phantom 96. Kayak namanya ada angka 96-nya. Keyboard ini punya layout 96 key. Jadi jumlah key-nya itu lebih sedikit dari keyboard full size yang biasanya 104 key, tapi lebih besar dari keyboard TKL pada umumnya, yaitu 87 key. Nah, sebelum gue bahas review keyboardnya, gue mau kasih tahu dulu di dalam box penjualannya itu ada apa aja. Yang pertama, udah pasti kalian bakal dapat keyboardnya yang dibungkus pakai cover putih kayak gini. Sampingin dulu. Terus di sini kalian akan dapat kabelnya yang udah USB Type C dan udah gold plated di kedua ujungnya. Terus di sini kita dapat spare switch atau switch cadangan, sama ada switch pullernya juga. Dan keyboard yang gue beli ini itu pakai blue switch, jadi karakternya itu tactile dan clicky, jadi berisik banget. Nah, sekarang gue mau jelasin fitur-fiturnya sambil kasih review setelah pakai keyboard ini sekitar 1-2 minggu. Yang bakal kita bahas pertama adalah yang paling jelas tadi dari namanya, Phantom 96. Jadi layout di keyboard ini unik banget karena ada 96 key yang lebih sedikit dari full size keyboard, tapi tetap ada numpad, dan lebih banyak dari TKL tapi ukurannya tetap compact. Jadi yang dilakukan sama Tecware adalah menggabungkan area keyboard untuk navigasi dan area keyboard untuk numpad, dan dikasih satu tombol untuk ganti mode, yaitu tombol merah yang di pojok kanan atas ini. Untuk pergantian modenya, ketika kalian nyalain backlight, akan kelihatan ketika mode numpad semua key bakal nyala backlightnya, dan ketika mode navigasi, tombol yang nggak kepake itu akan dimatiin backlightnya dan akan di disable, jadi nggak bisa dipakai juga. Buat gue ini lumayan menarik karena gue emang nyari keyboard dengan ukuran yang compact tapi tetap ada numpad, karena gue sering banget pakai numpad sama tombol navigasi. Tapi mungkin karena layout ini juga, layout yang baru ini, gue juga agak susah terbiasa karena harus sering gonta-ganti mode, karena gue sering pakai numpad dan navigasi barengan, tapi di sini nggak bisa karena digabungin. Jadi kita harus gonta-ganti mode terus. Untuk build quality menurut gue ini udah bagus banget, karena pas dipegang ini kesannya kokoh dan nggak bisa ditekuk-tekuk gitu ya, maksudnya nggak ada flex sama sekali. Nah, tapi untuk desain bodinya menurut gue ini agak aneh. Cover atas dari keyboard ini terbuat dari bahan metal yang lumayan tebal, dengan bagian bawahnya itu full plastik. Yang aneh adalah cover atasnya ini ukurannya lebih besar dan lebih panjang daripada cover bawahnya. Jadi plate metalnya itu kesannya keluar dari keyboard. Buat gue itu aneh banget, apalagi kalau dipakai buat main game dan posisinya deket banget sama mouse, misalnya di samping. Pas ngeflick bisa aja kepentok jempol. Emang gak tajam sih pinggirannya, tapi tetap aja kalau bisa dibikin rata sama bawahnya bakal lebih enak lagi. Dan ini juga jadi nambah dimensi lebar dan panjang si keyboardnya ini sendiri. Emang sih kalau dilihat dari atas kelihatannya jadi terkesan simple desainnya, jadi mungkin itu yang diincar sama si Tecware. Ngomong-ngomong, buat indikator caps lock, numlock sama scroll lock dipindahin ke samping tombol escape, karena
di sebelah kanan itu udah penuh, jadi nggak ada tempat lagi buat naruh indikatornya. Lalu di bagian bawahnya tadi ada tempat untuk nyimpan keycaps spoolernya, sama ada satu tambahan keycaps yang ini mungkin logonya dari Techwear. Jadi kita nggak hilang-hilangan ya. Habis itu udah ada rubber fit di 4 sisinya, di 4 sudut. Terus ada kaki tambahannya lagi untuk ninggiin keyboardnya. Terus ada juga cable management. Jadi kalau kalian mau pasang USB Type-C nya langsung lurus atau ke kiri atau ke kanan, bisa disesuaikan sesuai setup kalian. Tadi kita kan udah dapat switch puller sama cadangan switchnya. Itu berarti keyboard ini punya hot swappable switch, yang artinya kalian nggak perlu lagi ngotak-ngatik keyboardnya pakai solder buat ganti switchnya, tapi tinggal ditarik aja pakai switch pullernya, terus tinggal masukin yang baru. Tapi untuk soket switchnya sendiri, karena bawaannya adalah Automo switch, jadi harusnya cuma cocok sama switch dari Automo juga. Jadi kalau mau ganti switch, cuma bisa ganti ke switch warna lain dari brand Automo. Oh ya, keyboard ini juga udah mendukung N-key rollover, jadi kalian bisa pencet tombol sebanyak apapun dan akan ke register semua. Keyboard ini juga udah ada RGB-nya buat kalian yang demen RGB-RGB-an. Dan untuk RGB-nya ini bisa diatur dari software atau bisa langsung kalian atur dari keyboardnya sendiri. Tinggal tekan tombol Fn sama tombol-tombol lainnya. Semuanya itu ada di sub-region keyboardnya, jadi gampang buat tahu fungsi tombolnya yang buat ganti warna, brightness, speed, dan arah RGB-nya. Buat kalian yang sukanya warna solid atau fix juga di sini ada, tinggal kalian atur aja. Oh ya, dan ada warna putih kalau kalian lebih suka LED yang polos. Intinya backlit ada semuanya. Tapi gue ada masalah sama backlightnya ini. Gak tahu ini cuman di barang yang gue dapet atau semuanya kayak gini. Jadi kalau backlightnya nyala, keyboardnya akan keluarin suara frekuensi tinggi kayak gitu. Paling kedengeran sih kalau pakai warna putih sama full RGB di mode fixed color. Untuk beberapa fitur kecil lainnya, tadi juga udah ada detachable USB Type-C, jadi kalian bisa pakai kabel charger smartphone kalau misalnya udah USB Type-C juga. Terus untuk media key udah dicetak di caps-nya, jadi nggak perlu cari-cari manual. Keycaps-nya juga udah ABS double shot, jadi untuk legend-nya ini nggak akan pudar. Dan yang terakhir ada fitur dustproof, karena switch yang dipakainya itu adalah Ultimo dustproof. Paling gitu aja sih video review dari Techwear Phantom 96 ini. Kalau misalnya ada yang udah punya, juga boleh kasih tahu gua apa ada problem di RGB-nya itu atau enggak. Dan gua bakal pakai keyboard ini untuk keyboard sehari-hari. Jadi kalau ada yang mau ditanya soal keyboardnya, boleh langsung tanya aja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.